Ini adalah fasilitator dan pengajar praktek saya. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah mempelajari modul 1.1 mengenai pemikiran filosofis pendidikan menurut pengajar dewasa. Kemudian kita dikenalkan dengan nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2. Dan di modul 1.3 kita telah mempelajari paradigma dan apa sebenarnya keterkaitan visi guru penggerak filosofi pendidikan menurut pengajar dewasa. Visi guru penggerak haruslah sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dalam menyusun visi pembelajaran, guru penggerak haruslah fokus pada murid agar murid-murid dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat agama. Kemudian, apa keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak? Dengan menyelami filosofis pemikiran dan menjiwai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru penggerak dalam mewujudkan visinya haruslah memiliki nilai-nilai dan menjalankan perannya kepada lingkungan. Adapun nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, empati, dan responsif. Selain itu juga guru penggerak harus bisa menjalankan perannya, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas aktivasi, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Bapak Ibu guru hebat, untuk mewujudkan perubahan pola didik kita dari pola didik lama menuju pola didik yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, perlu sebuah strategi yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut. Pada modul 1.3, kita telah dikenalkan dengan sebuah strategi yang tersusun, konkret, sistematis, dan terencana untuk mengelola perubahan pola pendidikan yang dikenal dengan inquiry apresiatif dengan tahapan-tahapan yang tersimbol dalam akronim BAKJA. Adapun inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pendekatan inquiry apresiatif ini diuraikan dalam langkah-langkah tindakan melalui kanvas BAKJA yang merupakan akronim dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berdasarkan penjelasan terkait inquiry apresiatif, dapat kita simpulkan bahwasannya seorang guru harus mampu melakukan pemetaan kekuatan dari berbagai komponen pemangku kepentingan di sekolah sebagai sebuah aset atau sumber daya yang dapat digunakan untuk membangun kekuatan positif dalam rangka mewujudkan sebuah visi. Adapun visi yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan cerdas. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, saya membuat prakasa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar dan prestasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan BAKJA yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah
Bagaimana cara meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi hasil belajar peserta didik? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain membuat lembar observasi tentang motivasi dan meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Bagaimana upaya menjaga konsisten pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Pemberian reward kepada peserta didik yang memiliki motivasi dan prestasi belajar yang tinggi. Yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Bagaimana pencatatan kemajuan untuk mewujudkan prestasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru mata pelajaran untuk mengobservasi kekurangan dan kelebihan dalam mewujudkan jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Mengevaluasi bersama tentang jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Membuat jadwal dan jurnal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak.